Oke, selamat datang di videoku Ang dan Yayu ya. Itu sebutan kakak laki-laki dan perempuan ya. Kembali lagi bersama aku Yuma Ken, temen kalian yang pas ngasih tahu visual baru malah kacau ya. Jadi di video ini ngapain? Ini masih enak suaranya nih. Jadi di video ini aku niatnya mau ngulang sedikit aja sih yang pembahasan ya dari Yuma Guidebook. Bukan buku sih, memang cuma semacam guide-nya aja gitu. Dan ya aku baru nyadar itu pas setelah live stream aku cek lagi ternyata suaranya nggak masuk di yang sesi pertama itu. Yang kedua masuk, tapi pakai masuknya ke webcam. Suaranya kecil, ada angin dan segala macam suara kebisingan itu yang tidak bisa di cancel noise-nya. Jadi ya sudahlah ya. Bentar aku hilangkan jaket dulu. Nah, biar enak. Jadi nggak usah lama-lama lagi, ayo mari aku jelaskan lagi. Aku nggak tahu pengen jelasin dari awal lagi atau enggak, cuma ya kayak sih jelasin dari awal lagi ya. Aku nggak masukin ini ke sesi apa ya, sesi apapun kan. Aku kan ada 3 event tuh ya yang aku sebutin kemarin. Nggak tahu denger apa nggak tahu kalian nonton sampai sana apa enggak. Cuma intinya cuma intinya ya aku ada 3 event dan ini masih belum masuk kemana-mana ya. Jadi aku langsung jelasin aja tanpa ada event dan apa-apanya gitu ya. Cuma kayak sedikit tambahan dari live stream sebelumnya gitu, karena itu mungkin ya prepareku masih kurang ya, walaupun prepare udah 2 jam lebih tapi tetap aja ada aja yang kurang. Blok. Ya lanjut ya. Oke, jadi ini covernya ya. Nanti aku bisa breakdown satu-satu ya, kayak dari project si model aku diriku gitu, atau background kamar tadi yang beda banget jadinya sepi segala macem lah ya. Pokoknya aku nanti bisa breakdown semua ya. Oke, ini cover aku. Mungkin kalau dari jauh kelihatannya kayak apa ya, itu kayak mata ya, yang si icon sayapnya itu. Baru nyadar waktu pas selesai di save itu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Aku ini ngikutin referensi dari yang nemu aja di Pinterest gitu, kayak cover book design. Nemu lumayan bagus, tapi agak susah untuk diikuti karena memang bentuk apa ya, kepalanya juga beda ya. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Nah di sini tuh aku tuh mau jelasin ke kalian, nggak tahu kalian baca atau enggak gitu ya. Intinya kalau bahasa Inggrisnya just making sure this isn't book. This just a guide about full explanation of Yuma's character making, including history, concept, and anything about Yuma Ken ya. Ya kalau nggak ngerti kan bawahnya sampai ada tak translate-nya gitu ya. Kalau nggak ngerti ya intinya ini bukan buku ini nih. Ini cuma kumpulan sejarah cerita bagaimana Yuma Ken tuh dibuat ya. Mungkin iya seperti pada apa ya, video yang lain gitu. Kayaknya cerita sejarah Yuma Ken tuh sudah terlalu sering gitu aku sebutin gitu ya, walaupun kalian nggak tahu denger apa enggak gitu. Aku pede aja sih ya. PD-nya tuh ya aku lihat statistiknya ya, di menit berapa nggak ditonton tuh aku tahu gitu. Jadi ya kayaknya nggak pada denger gitu ya. Jadi udah. Jadi langsung aja ke halaman pertama ini ya. Awal mula si Yuma Ken ini nih sebuah karakter yang dibuat secara spontan pada pertengahan tahun 2014 ya. Karena saat itu aku masih duduk di bangku SMP kelas 2 ya. Terus punya teman sepergaulan ya. Kebetulan waktu itu memang dikenalin aja gitu sama satu temen yang suka anime duluan. Aku udah suka cuma gak terlalu dalam gitu loh. Aku ngobrol, ternyata dia sehobi juga ngobrol. Sehobi kan, dia ngenalin tuh tadinya sama ini apa, master anime bunker gitu ya. Jadi kalau misalkan mau minta anime apapun ada di dia gitu. Tapi nah dianya juga punya teman banyak gitu, punya ya 3 lah ya, maksudnya ada 2 lainnya gitu. Akhirnya
karena sering ngumpul di perpustakaan depannya, bukan di dalamnya ya, di depannya, malah di depan perpustakaannya, jadi akhirnya ya jadi perkumpulan lah di situ gitu. Nah, di sini langsung ke paragraf 2-nya. Tiba-tiba pada jam istirahat sekolah, entah apa yang sedang dipikirkan oleh salah satu temannya yang tiba-tiba ingin membuat sebuah komik orisinil. Jadi tiba-tiba ya, aku nih kayak dipanggil masuk ke dalam perpustakaan. Lo kan jarang gitu kan, kita ngumpul di luar perpustakaan terus gitu, karena memang kadang kita berisik gitu. Jadi kan nggak mungkin di dalam perpustakaan. Ya di luar juga nggak mungkin sih ya, harusnya. Tapi itu memang kenyataannya di luar perpustakaan. Mungkin nggak dimarahin juga gitu, nggak terlalu apa ya. Ya bingung lah pokoknya. Aman-aman aja gitu. Suatu hari itu emang pernah masuk di dalam perpustakaan gitu, di satu meja gitu, kayak lagi konferensi aja gitu lah, lagi ngobrol. Gimana kalau kita bikin komik? Lo. Tiba-tiba ya. Idenya tuh muncul tiba-tiba, dia tuh kok bisa ya kayak gitu ya. Dan yang paling challenging di situ tuh waktu itu aku sama yang lainnya tuh harus ngasih ide nama karakter sama desainnya gitu. Yang kebetulan gitu, aku udah punya basic gambar dari SD. Emang suka gambar mobil waktu kecil itu. Ya karena masih ada basic sedikit gambar ya, walaupun nggak jelek-jelek amat lah intinya gitu ya. Ketimbang yang lainnya gitu, yang sekelebat tuh apa sih ya ibaratnya ya, secepat kilat gitu, mendadakan banget ya gambarnya. Hari itu gambar ya udah gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian tuh ngebut gitu ya pada bikin karakternya. Oke, 5 orang nih udah pada bikin ya, termasuk diriku ya. Jadi aku nih waktu bikin itu referensinya yang pertama kali nyari itu namanya dulu. Nama yang aku cari itu kan karena aku suka pedang dulu tuh, ya sampai sekarang pun ya suka pedang. Jadi aku cari tuh translate-nya ke Jepang, bahasa Jepangnya pedang, nemu Ken, aku ambil lah Ken, kemudian kasih lagi. Nah, kalau namanya Ken doang kan kayak kurang enak, takutnya aku ikut marga Ken Arok, Ken Dedes kan bisa aja ya. Terus ya udah aku akhirnya nyari lagi tuh satu kata yang kira-kira nggak terlalu asing didengar sama orang Indo gitu ya, sama orang lokal, tapi masih kesan ke Jepang-Jepangan gitu. Akhirnya dapet tuh Yuma, dan akhirnya aku kasih nama Yuma Ken begitu, dan diriku adalah Yuma Ken-nya gitu ya. Nah kemudian sifatnya itu tuh mengikuti sifat pribadi aku gitu, santai, flat, ya pokoknya easy going lah gitu. Kebetulan apa ya, di saat itu juga setelah aku bikin karakter dan namanya, ya kebetulan waktu itu aku punya notebook ya notebook ya Intel Atom lah ya. Bener-bener starter pack, cuma bisa buat pencet Windows ya. Buka tutup Windows. Ya di situ aku coba install aplikasi gambar, dan ya aku coba foto tuh si gambar karakternya, aku tracing. Pertama kali ya pakainya ya touchpad, apalagi emang kan karena memang pertama kali nyoba ya langsung. Dan ini adalah first konsepnya, aku udah pernah liatin ke kalian ya, memang kayak gini bentuknya gitu. Ini bener-bener pertama kali aku bikin loh. Untung aku upload ke Facebook, kalau enggak ya hilang nih prasasti. Jadi ya bisa dilihat ya, kalau waktu itu aku emang idenya ya anak muda aja gitu, anak muda rambut hitam pendek, karena anak sekolahan deh. Anak sekolahan ya, aku pikir sekolah lokal kan harus pendek-pendek, walaupun ini agak gondrong juga sih. Matanya hijau, beda banget sama sekarang, sama mataku yang sekarang tuh warna biru ya, biru cerah ya, sama rambut juga warnanya udah beda ya. Terus itu tuh headphone bukan apa namanya, alat pengubah suara, bukan voice changer zaman dulu kayak Conan, bukan. Itu headphone. Niatnya sih begitu ya, tapi ya sudahlah.
imajinasikan saja sendiri ya. Kemudian pakai jaket. Nah ini nih, aku nggak pernah mikirin dari anime apapun karena waktu gambar emang knowledge tentang anime itu masih sedikit. Jadi aku mikir kalau warnanya polos tuh bosen atau mainstream lah gitu, ibaratnya kayak sudah sering banget ada gitu. Jadi makanya aku pikir kayak kenapa nggak warna merah putih yang warnanya kombinasi lah gitu. Akhirnya nggak tahu kepikirannya warna merah putih karena yang cerah aja gitu. Walaupun aku suka warna biru ya, tapi kenapa pakainya warna merah gitu. Nah kemudian di jaketnya itu ada icon yang khas ya, yang khas beneran khas banget. Itu aku ngasal bikin spontan, bentuknya kayak gitu, dulunya kayak gitu. Tapi kenapa pas aku bikin ulang jadi bentuk sayap ya? harusnya kayak gitu tuh bentuknya ya. Udahlah, biarin. Nah, terus pakai tas ala-ala Jepang ya. Celananya ini celana apa nih? Kalau zaman sekarang celana chino kali ya namanya. Aku nggak tahu pasti fashion ya. Pokoknya itu celananya kayak gitu warna krem atau warna apa sih itu nggak tahu ya. Dan sepatunya, aku udah pernah bilang sepatunya ini nih ngambil dari Google. Ya 100% nggak di tracing, nggak diapa-apain. Jadi ya aku dapat gambar di Google, aku klik kanan, copy image, paste di aplikasinya, terus di mirror udah gitu, nggak ada warnanya juga gitu aja. Bener-bener kayak wow. Nah dari ininya nih ya, dari looknya nih kelihatannya kan kayak anak yang easy going, simple, terus ceria lah gitu. Walaupun ya dulu aku ceria banget sih sebelum masuk dalam ke anime, kan akhirnya aku memilih untuk berdiam diri di rumah, bukan introvert ya, tapi sudah masuk ke itu sih. Aku nggak bisa ngeklaim diriku introvert ya karena aktivitasku nggak seburuk itu ya, ibaratnya kayak sampai penyendiri banget gitu. Oke, kemudian tadinya di sini tuh aku mau ngasih tahu kayak mau nunjukin 4 karakter lainnya ya. Ya mungkin kalian udah pernah lihat. Jadi ini juga tentang diriku, jadi nggak mungkin aku liatin semua. Jadi aku lanjutin aja. Nah ini lanjutannya ya, setelah aku udah gambar tadi, tracing tadi itu aku udah mulai kayak exciting buat ngegambar OC-OC-nya gitu kan. Ya salah satunya OC aku sendiri gitu, Yumaken. Gambar di kertas lah, di tracing lagi ke PC lah, bukan ke PC, ke laptop gitu, ke notebook. Bikin chibi juga pernah, bikin ya tracingan posenya juga pernah gitu. Sampai bikin kayak cover komik yang ternyata nggak bikin komiknya ya. Nah kemudian ini gambaran tahun 2018 masih sama ya, tapi aku di sini bilang si pembuat ya. Karena emang agak bingung si pembuat dan Yuma ya gitu kan. Memang ada dua orang yang berbeda gitu. Saya itu aslinya 2 orang. Nah, di tahun 2018 tuh gambarnya masih sama ya. Nah, cuma di sini tuh agak bingung. Udah mulai bingung nih. Bingung sama warna jaketnya karena belang-belangnya tuh warna merah putihnya kadang keliru gitu. Kadang kebalik, kadang enggak gitu ya. Jadi di sini nih dipatenkan dulu nih. Ini harusnya warnanya di sebelah kanan aja deh. Kalau yang lihat di sini ya, itu kan di situ kan kalau yang di karakternya memang di sisi kiri gitu warna merahnya ya. Jadi aku putuskan jaketnya di sebelah situ aja fixnya. Jadi aku lihat patokan yang ini kalau misalkan mau bikin lagi begitu. Nah, di sini tuh jaket icon, ciri khas iconnya juga gambarnya udah mulai beda. Udah mulai beda. Bentuknya bukan kayak yang awal lagi, udah hampir mirip ke sayap gitu ya. Kemudian ini selanjutnya new concept V1 ya. Ini masih sama kayak yang sebelumnya. Jadi sebenarnya project Comic Yuma itu temanya fiksi isekai ya teman-teman. Ya mungkin udah tahu juga atau mungkin nggak tahu ya karena nggak ditonton. Aku percaya banget anjir sama hal-hal begitu ya, hal-hal gaib yang nonton full video. Ya pokoknya karena memang fiksi isekai gitu ya. Jadi di sana tuh dunianya memang ceritanya
ada sihirnya dan ada class-nya, ada jobnya. Jadi bisa harus milih class-nya apa ya, kayak basic aja lah, kayak archer, swordman, wizard gitu, penyihir ya, terus assassin, terus archer, gunner, bukan gunslinger, aku bilangnya gunslinger ya waktu itu ya kelasnya. Ya pokoknya yang megang senjata senapan api lah ya, begitu ya. Nah, di sini nih ceritanya nih, akunya nih si Yumaken ini kerasukan makhluk spesial waktu awal masuk ke dunia isekai-nya gitu. Jadi matanya dia nih berubah ya. Ya aku belum masukin fiturnya di modelku ini. Jadi kayaknya nanti aku kembangin lagi. Pokoknya nanti tuh matanya berubah, warnanya agak keijo-ijoan gitu, dengan tato di sekeliling matanya gitu. Nah itu tuh kekuatannya, ceritanya sangat besar gitu. Dan misalkan suatu waktu kalau misalkan makhluknya ini nih menguasai tubuhnya ya, itu pasti nanti tatonya di sekujur tubuhnya gitu. Dan pasti nggak sanggup gambarnya, akunya nggak sanggup gambarnya, anjir, pegel, tatoan, suruh tubuh lagi. Ya intinya niatnya sih begitu ya. Kayak wah gitu, kelihatannya beda gitu sama Yumaken, dari Yumaken yang awalnya berubah sampai yang dikuasain sama makhluk kuatnya gitu ya. Itu kan memang niatnya, planningnya, ceritanya bagus banget kayak gitu ya. Tapi 4 tahun berlalu, dari 2014 ke 2018 nggak ada kemajuan. Jadi ya sudahlah gitu. Yang bertambah apa ya, skill gambarnya sih ya lumayan. Cuma kan harusnya skill gambarnya kan memang tujuannya untuk bikin komik, tapi komiknya nggak bikin kan, bingung. Ya gimana ya. Dan masalah mereka berempat gimana, nggak ngurusin ya, nggak ada yang bisa gambar, cerita pun nggak kelar-kelar. Jadi ya mereka pun lepas tangan aja gitu. Ketika aku yang pegang, ya udah semuanya terserah pada aku. Nah, aku juga ya, aku masih promosi ini sih, side comic sih, cuma memang belum jalan lagi aja gitu. Ini aku mulai di tahun 2020 ya, inisiatif membuat sebuah komik kecil 4 panel dengan genre komedi yang bernama Itsume. Itsunya itu 5, me-nya itu 3. Kok aku bisa bilang begitu, aku lupa 3-nya dari mana ya. Pokoknya Itsunya tuh ya 5, karena kita kan berlima gitu. Cerita tentang 5 orang anak gitu ya. Ya kalian cek sendirilah di Facebook. Pokoknya ada 5 anak, itu 5 orang. Me-nya apa itu ya, aku lupa ya. Pokoknya ini nama tuh sudah diproses ya dari banyak sekali nama yang ada gitu. Dan sudah disetujui oleh banyak sekali orang ya. Termasuk si otak awalnya pembuatan komik ini, project komik ini kan akhirnya bikin side komik. Aku coba bikin judulnya yang lain ya. Terus aku tanya, gimana nih, mau nggak? Ya mau, ya udah, jadilah namanya ini, ya kan. Komik ini nih ya berjalan selama 1 tahun ya. Sebenarnya aku nggak nargetin selama 1 tahun, cuma kebetulan kayak waktu itu tuh udah nyampe chapter 100, nggak tahu dibilangnya chapter atau bukan ya. Pokoknya udah nyampe episode 100 lah ya si komiknya. Minggu ke 100 aku bikin, walaupun kadang ada yang nggak bikin seminggu 2 minggunya gitu ya. Cuma waktu itu ke minggu ke 100-nya aku udah selesai bikin ya. Ya beneran setahun gitu, setahun lewat. Dan kayak mikir, oh udah 100 nih, dan yang nge-like page lumayan banyak nih. Aku lumayan termotivasi juga gitu untuk bikin side comic ini, karena lumayan banyak like-nya, lebih banyak dari subscriberku di YouTube ya. Gitu. Jadi aku memutuskan buat aku bakalan upgrade dulu nih, upgrade visualnya lagi nih. Ya kayak sekarang yang VTuber kayak gini nih gitu kan.
upgrade visual. Nah tapi tuh di belakang ini gitu ya, aku tuh udah mulai eh apa ya, kayak mengikuti dunia VTuber gitu. Mulai tertarik sama dunia VTuber semenjak semenjak apa ya, kalau nggak salah waktu itu ada salah satu VTuber yang tiba-tiba nongol di rekomendasi gitu ya, akhirnya aku tonton dan oh ternyata bisa juga ya kayak gini gitu. Tapi aku kan nggak tahu gitu cara buatnya kayak gimana, cara penyuntingannya, perekamannya kayak gimana gitu. Tapi aku tertarik, akhirnya aku cari tahu dan oh begini caranya. Aku udah tahu aplikasinya, akhirnya aku coba belajar lah gitu. Nah di aku ini coba ngedesain yang VTuber konsep alpha ini ya selanjutnya ya. Aku coba ngedesain karakterku ya sesimpel mungkin ya, karena memang pengen ngesimpel aja gitu. Karena emang ini sebenarnya model kelinci percobaan gitu yang seharusnya nggak didebutkan gitu, cuma buat pelatihan doang. Cuma karena memang kalau misalkan bikin lagi kan waktunya agak molor ya gitu. Bikinnya lama lagi gitu ya. Jadi aku coba belajar lah aplikasi buat bikin VTubernya, model VTubernya gitu. Aku belajar itu sambil bikin side comic juga yang tadi yang jadi pokoknya pas tahun itu udah selesai 2021, ini nih udah kayak ya perjalanan lah, udah berapa persen gitu. Jadi sebenarnya memang ini nih eksperimen ya. Kemudian dalam beberapa minggu belajar jadi nih, karena memang simple kan bikinnya. Aku juga lihat tutorialnya yang simple, bukan yang expert banget lah gitu, yang nggak mungkin expert lah, orang baru belajar. Akhirnya aku mikir gitu, ini tuh udah jadi ya, kayaknya lebih afdol lagi kalau aku langsung bikin aja, langsung masukin ke YouTube gitu kan. Jadi tidak berlama-lama ya, tahun 2022 nya nih, ya lumayan lama juga sih sebenarnya ya mikirnya. Aku coba beranikan diri untuk debut di YouTube ya, tanpa persiapan apapun. Aku cuma punya model ini doang sebagai modalnya. Aku nggak persiapkan segala macam overlay, layout dan segala macam. Ya memang tidak mengerti sama sekali seperti itu gitu. Kayak ya udahlah, lanjut aja dulu. Jangan mulai aja dulu ya, itu hashtagnya e-commerce. Pokoknya aku coba aja dulu lah gitu, coba untuk memulai debut gitu kan, dengan tujuan memang ingin mengetahui pasarnya, karena memang pada saat itu pasarnya VTuber cewek gitu ya. Ya karena memang yang nontonnya juga kebanyakan cowok, jadi walaupun tidak dipungkiri ada yang nontonnya cewek gitu ya, tapi kan kayak lebih sedikit gitu, dan masih belum dapet aja gitu pasarnya yang untuk laki-laki. Jadi makanya aku cobain nih, nongol, debut lah. Coba pertama kali ya, walaupun lumayan sukses ya di awal debut itu. Ya. Ya. Ya, ini thumbnail debut pertama aku yang itu ya. Bener-bener kayak bingung banget bikin overlay kayak gimana. Aku waktu itu kayak bingung bikin overlay gerak tuh gimana caranya. Dan ini character sheet ya, lembar karakter, mungkin bisa dibilang begitu. Bener-bener simple, kayak back to ke awalnya gitu ya, kembali ke desain awal. Kayak jaketnya simple, pakai kaos pula. Ini celananya bukan celana yang krem lagi, pakai celana pramuka ya ceritanya, karena memang kayak anak sekolahan aja, pulang dari sekolah terus main. Sepatu warrior pula ya. Tapi rambut sama mata tuh memang sudah berubah gitu seiring perjalanan waktu ya, sudah berubah. Nah kemudian ini desain logo aku yang V1 nya. Jadi memang waktu itu kan gak ngerti juga nih cara bikin logo kayak VTuber yang lain tuh kok kayak warna-warni unik, terus kayak ya bagus aja lah gitu kelihatannya tuh, match sama karakter, sama
background dan yang lain-lainnya gitu. Ya, jadi aku bikin sesuai dengan ilmu aku aja gitu ya. Aku ini pakainya tipe teks aja sih gitu. Ya cuma tulisan Latin Yumaken. Terus aku mikir kayak ya aku kan agak sedikit ke Jawa-Jawa, ya bukan Jawa Cirebon lah ya. Jawa Cirebon ada aksara Jawanya nih. Ya udah pakailah coba Yumakennya ke aksara Jawa gitu. Tambah di situ. Plus aku bikin kayak alternatif, logo alternatifnya gitu yang ada background kotaknya. Kalau background kotak itu belakangnya kan ada katakana Yumaken. Nggak katakana aja sih, sama kanjinya aja. Sama kanjinya juga. Kanji ken nggak tahu bener apa enggak itu kanjinya. Dan yang satu lagi yang nggak ada kotaknya itu, aku kasih katakananya di huruf E-nya gitu. Walaupun nggak tahu kenapa aku taruh di situ ya. Ya pokoknya aku bikin secepatnya aja gitu. Tapi ya untungnya kepake lah setahun. Nah kemudian ini nih, sebelum aku debut sebagai VTuber juga di YouTube ya, sebelumnya tuh aku bikin video juga hybrid malah ya, lebih ke kayak orang aslinya gitu. Aku pengen kayak bikin video nyantai aja ya, kayak yang lain gitu ya, tutorial kayak apa kayak gitu, ngegame atau apa. Nah sekalian ngenalin si Yumaken-nya gitu. Tapi Yumaken ini masih PNG tuber waktu itu, masih PNG biasa lah gitu. Sempet bikin beberapa video sih ya, karena memang ini tuh bikin juga, tapi di sela-sela bikin model VTubernya gitu. Jadi kayak sambil nungguin jadi gitu, gimana bikin PNG-nya dulu lah, kayaknya oke gitu kan. Sambil nungguin aku kenalin nih di YouTube, ya kenalin aja lah, promosi gitu ya kan. Tapi ya setelah live 2D-nya sudah jadi, model live 2D udah jadi, ya akhirnya ya ganti langsung pakai mode live 2D. Yang ininya videonya kemana bang? Iya aku hide lah, aku ganti ke privasi, enak aja. Aku bikin lagi nanti gitu. Jangan yang itu. Nah kemudian ini nih, setelah nyampe sini tuh di live stream kemarin udah mulai kan nongol apa namanya, suaranya. Baru nongol. Nah ini aku udah ngomong sampai setengah jam ya. Kalau kalian masih nonton ya aku ya bersyukur aja sih. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalian nyicil aja nontonnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah jadi ini full body desain aku. Kelihatannya sekarang lebih trendy ya, lebih fashionable, lebih kelihatan modis aja gitu ya. Nah ini apa ya, sketsa kasar waktu itu bikin mukanya. Nah oke, jadi di balik pembuatan mukanya Yumaken yang baru ini nih, aku bikin awal-awalnya dari aplikasi apa sih waktu itu tuh, yang generator apa sih yang di web tuh, dari Jepang. Jadi yang generator yang gambar-gambar jadi preset gitu loh, preset. Jadi tinggal taruh rambutnya apa, matanya kayak gimana gitu tuh. Lupa lagi aku tuh namanya apa. Pokoknya itu. Dan pas aku bikin kan, ini bagus nih buat Yuma. Nah akhirnya itu aku konsepin buat Yuma V2 gitu. Ya, jadilah sekarang gitu. Muka aku seperti ini, brother. Ya. Itu ya cuma kasih tahu aja background, bentuk mukanya aslinya dari mana gitu. Nah, di sini juga aku bikin si mata aku ini. Di sini ada codet. Ya kalian ngeliat codetku nggak sih? Bentar. Kalian bisa ngeliat codetku nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Aku terlalu kecil di sini. Nanti aku agak perbesar dikit ya modelku ya. Setelah jelasin ini sedikit lagi kayaknya. Kemarin hampir sejam soalnya. Nah, aku lanjut dulu ya. Ini karakter sheet yang baru, walaupun ini kayak
tumpang tindih sama yang sebelumnya ya. Jadi masih ada penjelasan yang sebenarnya harus kuhapus tapi lupa tak hapus. Batuk. Jadi sedikit penjelasan aja dari basicnya aku yang baru ini ya. Dari tampilan depan aja langsung. Rambut hairstyleku udah sedikit berbeda ya, lebih acak-acakan. Kemudian mata aku juga sekarang ya jadi nggak terlalu melek lah ya gitu, tengah-tengah. Kemudian aku juga udah mulai pakai kacamata. Di sini aku pakai kaosnya turtleneck ya, turtleneck. Kemudian aku pakai kalung dog tag ya, kalung dog tag. Kemudian jaketnya di sini bukan jaket biasa ya kayak yang tadi aku, ini referensinya jaket techwear, harusnya sih seperti itu ya. Mungkin sekarang jaket yang lagi lagi viral sekarang di TikTok banyak yang jual ya, yang anti air gitu ya. Ya tinggal kasih warna aja kayak gini kan, belang-belang ya, jadi bagus kayak gini gitu. Nah, kemudian di jaketnya ini detailnya aku selain ada icon khususnya ya, ciri khas yang ciri khas banget lah dari aku, sayapnya ya, walaupun tadinya bukan sayap. Aku tengah-tengahnya ini aku kasih strip lagi ya, warna hitam sama ada tulisannya. Nanti aku jelasin tulisan apa. Kemudian ada kegeser pula nih mic nih. Ada kotak kecil ya di atas kantong, di atas saku yang merah ini. Tulisan MMXXI. Itu Romawi ya, angka 2022. Sebagaimana aku bikin desain ini tahun 2022. Plus aku tambahin topeng kelana biar ada unsur Cirebon ya. Aku nggak tahu kenapa harus masukin unsur Cirebon terus ya. Kemudian celananya aku pakai, nggak tahu nih nama celananya aku lupa lagi. Tadinya aku juga lihatnya pengennya ke celana techwear, cuma karena terlalu banyak rumbai-rumbai apa ya, kayak tali-talinya itu terlalu banyak ya, bikin ribet. Jadi aku kayak bikin yang secara sederhananya aja, jadi kayak celana kargo mungkin ya namanya, yang ada kantong lebih gitu ya, dan nggak pakai sabuk, pakai tali ini ya. Terus sepatunya, nah ini sepatunya mungkin kalau aku misalkan cosplay di real life aku nggak bakal bisa beli ini karena aku ini referensinya sepatu Nike ya, collab sama NASA. Kalau udah denger belum sih ini kemarin tuh kayaknya enggak deh. Apalagi sekarang ya udah 30 menit kayaknya nggak nyampe sini kalian. Nah, kalau aku nggak pakai jaket ya kelihatan. Kalau aku pakai dog tag full dan celana di bagian belakangnya dikasih strip Megamendung. Ya, bener batik Megamendung gitu ya. Udah sesimpel itu sih ya. Nah, kemudian aku bikin banner baru lagi. Jadi ya ini aku bikin sendiri full semuanya, backgroundnya juga. Walaupun si backgroundnya bentuk keretanya itu ya bentuk keretanya doang ya, bentuk keretanya itu aku tracing sih ya. Ada model 3D ya di aplikasi apa, Clip Studio Paint itu ada model 3D kereta gitu. Jadi ya udah sesuaikan saja. Nah, ini ada beberapa art yang udah aku bikin. Sebenarnya ini tuh aku udah kayak spoiler ya di Facebook sama Instagram kalau nggak salah. Aku udah pernah bikin ini, malah tak tongolin duluan malah. Padahal nggak boleh ditongolin, malah ditongolin. Cuma ya teman-teman kayak pengen pada collab, ya udah collab lah begitu. Nah, ini ada beberapa elemen-elemen yang kecil-kecil. Nanti aku jelasin. Nah, ini desain logo Yuma V2 ya. Kemarin tuh aku nggak tahu suaranya kedengeran apa enggak. Ya kedengeran kecil ya, tapi ya mumpung sekarang lebih gede suaranya, jadi aku kasih tahu lagi ya sedikit aja. Kenapa aku nggak bikin kayak kebanyakan VTuber? Oke, yang pertama aku nggak sombong juga sih, nggak pengen sombong juga. Cuma ilmu aku kan ada gitu untuk bikin logo gitu kan. Kebetulan ilmunya dari desain komunikasi visual alias DKV ya, untuk bikin logo gitu. Jadi ya aku bikin aja sesuai sama yang aku punya ilmunya, daripada dibuang kan sayang gitu kan. Walaupun memang sejujurnya pas bikin ini tuh masih belum ada ilmu tentang bikin logo kayak VTuber yang lainnya gitu ya.
Nah ini tuh kalau kalian lihat ya, ini nih sama logo type, logo teks apa sih lupa kemarin tuh. Ada penjelasan di sini tuh. Jenisnya ada nggak sih? Aku jelasin nggak sih di sini, coy? Wah nggak ada kayaknya, coy. Ya pokoknya kalau jenisnya ya, jenis logonya kan ada aja logonya, logo jenis gambar apa segala macam, ini jenis teks ya. Dan kalau kalian masih belum ngelihat huruf Yuma-nya, YUMA-nya belum kelihatan, aku udah jelasin juga kemarin. YUMA-nya ya silahkan kalian cari sendiri, teka-teki ini ya. Logonya ntar juga kelihatan sendiri kok tulisannya. Jelas malah kalau sudah dijabarin kayak gini sih. Ya. Ini M-nya pakai negatif space ya, aku kasih pembeda sendiri. Biar apa ya nggak tahu juga sih, biar apa ya, biar unik aja gitu. Nggak ada alasan khusus buat kayak biar ada gini nggak gitu. Memang aku kadang kalau bikin logo pun ya coba aja dulu lah gitu. Pas bagus yaudah. Nah kemudian setelah bikin itu tuh kayak mikir, ya kalau nggak bikin logo kayak VTuber lainnya kayaknya kurang enak gitu. Jadi makanya aku coba lagi nih. Mau nggak mau ya dicoba aja lah bikin mirip-mirip gitu. Nah akhirnya aku coba bikin. Jadi di sini aku kasih main visualnya tulisan katakana Yumaken ya. Bener-bener full katakana ya, bukan nggak ada kanji yang ken itu nggak ada. Terus Latinnya aku kasih kecil di bawah U-nya, bukan Yuma ya, U-nya aja. Emaknya kan miring gitu ya. Dan di bawahnya aku kasih pedang sesuai dengan Ken-nya, pedang. Kanan kirinya ya logo khusus, bukan logo khusus, icon khusus ya. Icon khusus aku. Kemudian itu di atasnya emak ya Yuma-nya ada mega mendungnya. Dan kalau di sebelah kirinya kalau kalian lihat kayak muka itu kan, itu topeng tadi ya, topeng kelana, topeng kasir bon. Sisanya udah cuma desain grafis biasa aja, elemen shape random. Yang penting nutupin nutupin semuanya gitu, kelihatan nutup, udah gitu aja sebenarnya sih. Ditambah dot pattern ya, dot patternnya komik kayak gitu, udah gak apa ya, maksudnya kayak gak sebagus yang lain lah, cuma ya oke aja lah gitu, buat yang penting ada logonya. Nah kemudian ini yang tadi aku ketaruh di jaket ya, di strip warna hitamnya tuh, ini adalah huruf rune ya, rune alfabet ya, cocok ngepasin aja gitu, ngepasin sama cerita aku yang di isekai fiksi yang ada sihirnya. Jadi sihir kan biasanya ada keterkaitan dengan rune gitu ya. Jadi ya aku juga tertarik sama alfabet unik gitu, kayak Cyrillic, Hangul, ya hiragana, katakana, dan rune ini salah satunya gitu. Jadi kayaknya enak aja gitu kalau dibikin ya. Walaupun nggak tahu bener apa enggak gitu cara pemakaiannya, yang penting bagus gitu ya. Nah kemudian doctagnya kalau aku zoom ya, ini tulisannya ada first member Yumaken 85/2022. Ini tuh 8 Mei 2022 tuh debut yang kedua. Aku malah bingung sekarang, aku tuh netapin ulang tahunku debut yang pertama apa yang kedua. Karena yang kedua pun kayak belum ada beda banget sih, belum jauh beda gitu. Kemudian di genre project ya, sesuai dengan project aku ya, project forever ya, semoga aja enggak sih, semoga bisa terrealisasikan dengan cepat ya. Dan swordsman sesuai dengan class aku, karena aku suka pedang ya, dan memang classnya pedang juga Yumaken, jadi swordsman gitu. Nah new hashtag ini yang nggak bakal dipakai juga sama kalian. Dan dia juga sudah lumayan panjang juga penjelasannya. Jadi aku kasih fans diriku, kalau ada aku bersyukur. Aku kasih nama human. Itu plesetan dari human ya, karena bahasa Inggrisnya nih human tuh bacanya ada i-nya gitu ya, jadi human gitu, plesetin, simple ya. Nah kalau ada yang bikin artnya lebih bersyukur lagi ya aku ya. Aku kasih nama humanist.
ya mirip plesetan lagi kayak humanist, cuma aku pengen ini nih jadinya Yuma dan artis siapa ya, kamu yang gambar gitu. Kemudian untuk streamnya ya, untuk stream nih aku kasih hashtag yang baru juga nih, you must know ya. Ya harus tahu lu, kalau nggak tahu ya nanti kejadiannya kayak kemarin pas lagi live-nya sepi, nggak ada yang nonton. Gila udah selesai dan kacau, udah nontonnya banyak gitu kan. Kan aku nggak tahu salahnya di mana soalnya gitu. Jadi ya udah berjalan aja lah gitu. Dan terakhir kalau misalkan memang ada yang nge-clip short atau apa gitulah, ya suatu hari pasti kayaknya ada, walaupun mungkin aku sendiri yang nge-clip, yang nge-short gitu ya. You short, lu pendek. Aku nggak tahu ini tanda tanyanya bisa dipakai atau enggak ya di hashtag. Kalau nggak bisa kepake ya udah nggak usah dipakai. Kalau bisa ya udah pakai aja gitu. Dan udah, sebenarnya itu aja sebenarnya bongkar-bongkar Yuma V2-nya. Dan sama sejarahnya juga yang lumayan panjang juga penjelasannya, sampai setengah jam. Jadi gimana guys? Apakah kalian masih menonton sampai detik ini? Nampaknya tidak sih. Aku yakin kayaknya nggak terlalu ya, karena penjelasan aku udah kayak dosen coy. Hampir nggak ada komedinya sama sekali. Ya karena aku bingung gitu, mau komedi gimana ya. Aku masih belum ada sense humor yang bagus nih kalau untuk pembawaan kayak gini nih. Karena memang belum ada apa ya, lawan bicaranya gitu. Nah, dan itu aja penjelasan simple. Enggak sih, udah 42 menit sih ya, itu enggak simple. Nah, aduh, sekampret emang ya. Nah, coretnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak coretku? Nah, itu tuh ya, kelihatan ya. Nggak ketutupan sama rambut sih, hampir ketutupan rambut, cuma aman kok, aman, masih kelihatan. Ya, pokoknya itulah ciri khasku yang baru ya. Jadi itu aja ya videonya. Ya aku tahu ini terlalu panjang dan mungkin kalian juga nggak bakal nyampe sini nontonnya. Ya syukur-syukur kalau ada yang nonton sampai segini gitu kan. Anggap aja ini cuma kayak radio semata gitu kan. Kayak ditinggal sambil kerja atau sambil ngegambar, atau kalau nge-game nggak mungkin ya, berisik. Aku juga nggak bakal bisa dengerin apa-apa gitu, nggak fokus kalau misalkan main game. Jadi next video ini kan masih ada game yang belum kelar tuh ya, yang Call of Juarez. Jadi aku kayaknya lanjutin itu dulu, Call of Juarez dulu ya, sampai tamat dengan dengan format yang sebelumnya gitu. Jadi belum masuk event kayak kemarin tuh game por nge-game dengan plus obrolan random, belum masuk event itu ya. Jadi makanya aku kelarin dulu itu. Aku nggak tahu itu bakalan tampilin secara live atau enggak. Kalau live ya bagus, itu pun kalau nggak nge-lag bersyukur banget. Kalau nge-lag ya udah tidak dipermasalahkan juga ya. Intinya aku nggak tahu nanti kedepannya gimana, sambil cari-cari waktu juga ya. Pasti ada waktu sih, tinggal tinggal akunya aja yang kayak nggak kieng atau nggak kieng, niat atau nggak niat buat bikin videonya besok ya. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih yang sudah mendengarkan, entah itu cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit ya. Yang penting aku seneng banget yang ngasih kayak singgah di sini, berhenti buat ngeklik aja gitu. Itu tuh udah kayak bersyukur banget. Berarti ada salah satunya, ada kayak marketing aku di thumbnail yang berhasil gitu. Itu salah satunya. Walaupun di videonya 5 menit pertama gagal untuk menarik perhatian kalian. Aku masih belajar lagi ya. Next video ya, tadi aku udah jelasin juga. Tapi kayak kalau misalkan nggak ada kerjaan yang lain gitu, kayak tiba-tiba mendadak ada kerjaan apa gitu, kalau nggak ada ya aku ada
project, punya temen, jadi dia juga mau jadi VTuber juga gitu. Jadi aku masih dalam proses pembuatan karena dia mintanya agak nyeleneh gitu. Ya bisa sih, bisa dibikin, cuma setelah dibikin tuh dibikin ulang. Redesign ulang, mata dia tuh kayak nggak mau fix di satu, apa ya, satu karakter gitu. Jadi ya pas aku udah selesai bikin, ketemu sama, misalkan ada referensi baru lagi, karakter baru lagi, dia suka, ganti lagi gitu. Jadi kayak udahlah bodo amat gitu ya. Jadi itu aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Yumaken. Jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa untuk cari duit ya, karena cari duit itu susah. Makanya jangan lama-lama untuk mengejar rezeki kalian. Salam F2P dan mari improve bareng-bareng, bro. Bye bye.